Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis, ini penjelasannya sangat sangat detail sekali begitu ya. Dan tentunya ada hal-hal yang disepakati kebolehannya oleh para ulama, ada beberapa hal pula yang disepakati keharamannya gitu ya. Disepakati kebolehannya, disepakati keharamannya. Kemudian dalam beberapa pendapat para ulama juga menjelaskan dari beberapa madhab gitu ya. Jadi terkait masalah bersalaman ya, bersentuhan, salaman dengan lawan jenis, yang disepakati keharamannya itu yang seperti apa. Maka sebenarnya kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih ya, itu dijelaskan bahwa seluruh ulama itu sepakat bahwa berjabat tangan atau salaman antara laki-laki dengan wanita itu hukumnya haram apabila disertai dengan syahwat atau nafsu ya. Hal ini tentunya diperkuat lagi oleh apa yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan mahramnya yang pada asalnya mubah itu bisa berubah menjadi haram apabila disertai dengan syahwat dan nafsu. Misalnya apa? Misalnya ayah tiri dengan anak perempuan tiri, atau laki-laki dan wanita yang bersaudara sepersusuan. Nah, ini kan mahramnya mahram abadi. Tapi tetap kalau misalkan salamannya itu pakai nafsu gitu ya, itu menjadi keharaman. Kemudian ada hal-hal yang dalam masalah berjabat tangan atau sentuhan kulit ini ada yang disepakati kebolehannya. Ya, para ulama juga sepakat adanya pengecualian berjabat tangan dengan wanita tertentu, ya diantaranya ini diperbolehkan gitu ya. Apa yang diperbolehkan? Pertama, dengan wanita dengan yang mahramnya, misalkan adik kandungnya itu ya, perempuan gitu ya, saudari kandungnya perempuan, salaman ya enggak masalah, sentuhan ya enggak masalah gitu, karena memang mahram abadi dan itu dari nasab, neneknya, ibunya ya enggak masalah gitu ya. Kemudian dengan wanita tua yang sudah memang tidak ada gairah syahwatnya sama sekali, kalau istilahnya itu kalau ghairul mustaha gitu ya. Kalau dalam surah An-Nur ayat 60 itu kan dikatakan wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin lagi kawin atau tidak ada keinginan untuk nikah gitu, tidaklah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan tentunya mereka berlaku sopan itu lebih baik kepada mereka. Ini dalam surah An-Nur yang oleh para ulama dalam hal ini dipahami wanita-wanita yang sepuh seperti ini, kalau kita yang muda-muda datang ke mereka salim gitu ya, sekalipun bukan mahramnya itu diperbolehkan. Karena kenapa? Nggak ada syahwat lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian laki-laki yang tidak punya syahwat dan anak-anak kecil. Dalam surah An-Nur ayat 31 juga dikatakan awit tabi'ina ghairu ulil irbah minar rijal awit tifl alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat, keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini masuk dalam keringanan begitu ya, yang diperbolehkan. Namun tentu ada hal-hal yang diperselisihkan nih dari masalah salaman ini gitu ya. Maka ada pendapat ulama yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan boleh mubah dengan beberapa kriteria begitu ya. Di antara dalil ulama yang mengatakan haram secara mutlak itu dalam hadis At-Tabrani, dikatakan bahwasanya ditusuknya kepala seorang dengan pasak dari besi itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya gitu. Maka dikatakan dalam hal ini dipahami oleh beberapa ulama bahwa ini menjadi landasan bahwasanya dengan yang bukan mahram itu, laki-laki dan perempuan, terutama yang masih kufu usianya gitu ya, masih di bawah 30 barangkali, yang masih menggebu-gebu syahwatnya, itu sangat diharamkan sekali. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan udahlah ini boleh tapi saddan lidzari'ah gitu ya, untuk menghindarkan kemadharatan, menghindarkan diri dari
munculnya syahwat dan lain sebagainya, maka dihindarkan saja. Yang pada aslinya dikatakan ya boleh saja, katanya demikian. Tapi tetap pendapat ini masih ikhtilaf gitu ya. Kemudian kalau kita rujuk dari pendapat para ulama, ini kita dari ulama-ulama madhab saja, madhab Hanafi. Kalau kita nukil dari pendapatnya Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq itu, beliau mengatakan ya la yajuzu ayyamussa wajahaha. Enggak boleh seorang laki-laki menyentuh wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya walaupun aman dari syahwat, karena itu diharamkan dan tidak adanya hal yang mendesak. Ya, kalau enggak mendesak banget, enggak darurat banget gitu, kayak dokter kayak apa gitu ya. Nah, itu enggak boleh, itu haram itu. Itu kata mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Maliki sama ya. Kalau kita buka dalam Minhal Jalil ala Syarah Mukhtasar Khalil ya, itu dikatakan wala yajuzu lil ajnabi lam sawajhal ajnabiyah ya. Tidak boleh bagi ajnabi menyentuh wajah wanita ajnabi atau wanita yang bukan mahramnya dengan kulitnya atau kedua telapak tangannya gitu. Enggak boleh meletakkan telapak tangannya di telapak tangan wanita tanpa batas. Ini kata mazhab Maliki. Ya. Ini lagi-lagi tanpa adanya udzur syar'inya gitu ya. Kemudian mazhab Syafi'i, ini kita buka dalam pendapatnya Imam An-Nawawi ya. Beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah menyentuh perempuan selain istri-istrinya, baik saat membaiat atau dalam situasi-situasi lain. Apabila Nabi yang sudah terpelihara dari berbagai macam keraguan, beliau tidak melakukannya, maka yang kita ini gitu ya, semestinya lebih hati-hati lagi. Ini kata Imam An-Nawawi gitu ya. Maka haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in juga mengatakan hal serupa gitu ya. Wa haitsu hurrima nadruhu hurrima massuhu bila hailin li'annahu ablagu fi al-ladza. Ya. Sekiranya haram melihatnya, maka haram pula bagi laki-laki itu menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzah gitu kan ya. Ya memang menimbulkan kenikmatan gitu. Kemudian mazhab Hambali ya, Ibnu Muflih menuliskan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau ditanya ya, beliau pernah ditanya tentang bagaimana Imam Ahmad, beliau mengatakan ya sangat-sangat tidak boleh untuk unsur kehati-hatian, bahkan gitu ya melalui dalil-dalil yang terperinci pun sekalipun itu ada lapisan bajunya tetap sebaiknya tidak dilaksanakan begitu ya. Ini pandangan daripada para ulama madhab begitu ya. Nah, kalau para ulama kontemporer ternyata melihat fenomena yang mereka memandang ini fenomena yang nyaris tidak bisa dihindarkan gitu ya. Apalagi kalau kita di Indonesia Idul Fitri, sepupu sama sepupu ketemuan langsung salaman. Nah, gitu ya. Nah, ini padahal bukan mahram kan itu. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau mengatakan ada unsur kemakruhan kalau terjadi sentuhan itu ya. Namun bisa menjadi sebuah keringanan seandainya pertama tidak ada syahwat, kemudian yang kedua aman dari fitnah, kemudian bersalaman dengan singkat. Ini kalau yang seumuran gitu ya. Beda lagi kalau dengan yang mbah-mbah itu diperbolehkan, dalam Al-Qur'an juga diperbolehkan. Ya, maka kalau yang kalau sama yang sepuh barangkali ya enggak masalah gitu. Tapi ini yang dibahas adalah yang masih seusia dan masih ada kemungkinan menimbulkan syahwat. Maka seandainya tidak ada syahwat, aman dari fitnah dan singkat saja salamannya, itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi boleh alal karohah gitu ya. Diperbolehkan dengan status hukumnya makruh begitu. Itu versi beliau. Nah, saya memandang bahwa semaksimal mungkin untuk kehati-hatian ya, kita nggak bisa ngecek nih mana yang tanpa syahwat, mana yang nggak syahwat gitu. Tahu-tahu pas sentuhan
bersyahwat. Nah, itu yang perlu kita hindarkan. Maka semaksimal mungkin kita menghindarkan sentuhan ya ketika bersalaman dengan yang bukan mahram, ya versi jauh-jauhan aja begini gitu kan ya kan. Enggak masalah. Kita upayakan seperti itu ya semaksimal mungkin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.